Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di Learn Like Code. Let's learn together. Kali ini kita memasuki part dasar-dasar HTML. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Muhammad Aditya Nurdin. Saat ini saya bekerja sebagai IT Support Engineer di salah satu hosting provider di Jakarta. Dan saya juga seorang freelancer full stack developer. Kalau teman-teman ingin berdiskusi secara langsung dengan saya, bisa melalui Telegram di @adityanurdin. Dan jangan lupa untuk memfollow akun sosial media saya, ada Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa juga untuk join ke channel Telegram di Learn Like Code untuk mendapatkan update terbaru seputar pemrograman. Kita masuki materi part dasar-dasar HTML. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang pengertian HTML, sejarahnya, cara kerja, pengertian tag dan fungsinya, kelebihan dan kekurangan, dan terakhir kita akan membuat sebuah halaman portofolio sederhana yang multi page atau multi halaman. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, pengertian. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa markup yang memungkinkan seorang user untuk membuat atau menyusun bagian-bagian pada website, contohnya paragraf, heading, link, ataupun blog quote. Perlu diingat, HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Jadi HTML itu bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Jadi HTML tidak bisa bersifat fungsionalitas dan juga dinamis gitu. Jadi HTML itu cuma buat kerangka. Jadi seperti kayak Word atau Notepad biasalah, mungkin sejenisnya. Cuman buat untuk kerangka aja, nggak bisa buat web yang dinamis dan fungsionalitas. Pada sejarahnya, HTML ini dibuat oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Hypertext itu merujuk pada teks yang membuat referensi ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Tim merilis versi pertama dari HTML itu pada tahun 1991 yang di dalamnya terdiri atas 18 HTML tag. Sejak saat itu, setiap kali HTML merilis versi terbaru, selalu ada tag dan atribut yang baru. Nah, jadi tim ini bukan tim, tapi namanya Tim Berners gitu. Ini Timothy atau siapa gitu. Makanya namanya Timothy Berners-Lee. Dia itu seorang ahli fisika di lembaga penelitian ini di CERN yang ada di Swiss. Gitu. Jadi dia tuh pengen bikin Word tapi yang bisa diakses oleh internet, yang bisa berbasis internet gitu. Nah, jadilah HTML ini. Gitu. Pada awalnya HTML ditujukan untuk membuat referensi ke teks lain. Jadi misalnya kita punya satu page teks gitu. Misalnya ini kita kasih daftar isi gitu. Misalnya daftar isi. Nah, daripada di sini kita tulisnya daftar isinya, maksudnya misalnya satu daftar isi, misalnya misalnya pendahuluan, lalu yang kedua ada misalnya bab 1, yang ketiga bab 2 dan seterusnya. Nah, daripada kita di sini dijabarkan atau enggak kita scroll dulu ke page yang bawah-bawah. Nah, kita tuh bisa ngebuat link di sini nih. Jadi kita bikin link di sini atau referensi ke teks lain kan. Berarti kita buat link untuk pendahuluan. Nanti ketika di sini ada page pendahuluan, jadi dia langsung diklik langsung ke sini gitu, langsung ke page pendahuluan, nggak perlu lagi kita scroll dulu ke bawah sampai menemu halaman pendahuluan itu gitu. Jadi awalnya HTML itu ditujukan untuk itu gitu. Oke, lanjut. Cara kerja HTML yang pertama, dokumen HTML itu adalah file yang berakhir atau berekstensi .html atau .htm. Ini yang perlu diingat, .html atau .htm.
ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Makanya pertama itu pas di intro saya suruh kalian download Google Chrome atau web browser lainnya, boleh Safari, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Tapi kita samain jadi Google Chrome. Nah, browser itu akan secara alami merender atau bahasanya apa ya, kayak melot gitu HTML agar bisa dilihat oleh user. Jadi kita di Chrome ini kita nggak perlu download apapun gitu, udah download Chrome aja langsung bisa ngejalanin HTML, nggak perlu kita download library apa atau aplikasi apa biar kita bisa jalanin HTML ini gitu, kita nggak perlu. Jadi dia itu udah secara alami bisa merender HTML yang ada di browser. Terus masing-masing halaman HTML terdiri atas seperangkat teks. Jadi ingat, di HTML itu kita nyebutnya teks atau juga elemen. Ingat, teks atau elemen, terus yang mengacu kepada building block halaman website. Teks tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian paragraf, heading, blok konten, dan lain-lain. Lanjut. Nah, sebagian besar elemen atau tag memiliki tag pembuka dan penutup yang menggunakan sintak ini. Sintak, jadi buka, siku, tagnya apa, terus siku tutup, terus siku buka, garis miring, tagnya apa, terus ditutup lagi pakai siku. Berikut adalah contoh kode struktur pada HTML. Inilah contohnya. Jadi ini adalah tag, namanya tag div berarti kan, tag atau elemen div. Jadi ini div pembuka, ini div penutup. Jadi ingat syaratnya memiliki tag pembuka dan penutup. Tapi ini hanya sebagian besar nih. Ada beberapa elemen atau tag yang tidak membutuhkan penutup gitu. Nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya. Nah, div dibuka, div ditutup. Nah, di dalam div ini ada sebuah hierarki. Ini nih yang hierarki. Tag tersebut membuat hierarki yang menyusun konten. Nah, jadi di sini kita membuat hierarki nih. Jadi ini kepalanya, maksudnya ini atasnya, ini bawahnya, 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 bawahnya gitu. Nah, jadi di sini ada H1. H1 itu adalah tag untuk heading. Jadi misalnya di sini tag heading pembuka, ini isinya, misalnya ini adalah heading utama. Lalu di sini wajib kita tutup. Wajib banget kita tutup. Jadi pakai H1 ditutup. Buka, tutup. Ingat, kalau udah dibuka, wajib ditutup. Tapi enggak semuanya dilakukan penutupan. Hanya sebagian besar elemen atau tag. Gitu. Ini juga sama, H2. H2 itu adalah heading yang kedua. Subheading. Jadi ini dibuka, ini ditutup, ini dibuka, ini ditutup. Nah, itu adalah paragraf. Nah, untuk yang image ini, IMG, nah dia itu tidak perlu ditutup, tidak perlu kayak buka kurung, IMG, misal IMG, terus tutup kurung, /IMG, gitu. Dia nggak perlu. Dia cuma perlu maksudnya siku, IMG, tag IMG, lalu atribut src, lalu sama dengan isinya gitu. Misalnya apa, bla 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 bla, lalu langsung ditutup pakai siku biasa aja gitu, nggak perlu pakai tutup IMG pakai tutup /IMG lagi gitu. Lalu selanjutnya ada paragraf, terus paragraf. Nah, di dalam paragraf ini ada sebuah ref atau membuat link tuh. Oke, langsung aja kita coba, boleh kita coba. Jadi kita buka dulu VS Code-nya, ketik aja langsung Visual Studio Code yang sudah di-download kemarin. Jangan kan kemarin udah saya suruh download. Lalu di sini teman-teman bisa download di sini ke sini. Kan dari awal di sini. Dari awal kayak gini, lalu teman-teman ke sini ke bagian extension. Lalu teman-teman ketik aja live server. Nah, yang ini. Nanti teman-teman di sini install. Lalu kalau diinstal, tutup lagi Visual Studio Code-nya, lalu dibuka lagi. Ini berfungsi untuk kita bisa secara real time gini. Jadi kita ngeklik ini langsung muncul di sini. Jadi
nggak perlu teman-teman refresh lagi, jadi webnya udah otomatis berubah gitu. Ini untuk belajar cocok banget. Lalu kita coba, misalnya kita open folder nih, open folder, terus teman-teman arahin foldernya ke mana aja. Sekarang bebas dulu, misalnya saya maunya naruhnya di D deh, di D. Terus saya mau bikin folder baru, new folder ini misalnya namanya belajar, misalnya belajar HTML gini, HTML, disatuin aja, satuin, udah, terus diklik 2 kali, langsung udah select folder aja gini. Nah, nanti bakalan kayak gini teman-teman, ini di oke aja, nanti bakalan kayak gini jadinya. Terus kita akan coba untuk yang tag ini dulu ya, sebagai tag yang contoh pertama ini. Kita tambahin di sini nih, ada file tambah plus, atau enggak di sini bebas, di sini bisa, di sini bisa, tapi saya lebih enak di sini karena lebih gampang aja gitu. Ditekan langsung, misalnya contoh 1.html. Nah, ini yang saya bilang tadi tentang ini dokumen HTML, file yang berakhir berekstensi HTML atau .htm. Ini wajib banget. Kalau misalnya nggak pakai .html atau .htm, itu nggak bakalan bisa. Nah, perhatiin juga, jangan sampai filenya itu kayak gini. Misalnya contoh .html, terus malah titik txt. Nah, itu sama aja bohong. Jadi wajib banget belakangnya ini HTML, nggak boleh yang lain gitu. Jadi wajib banget HTML, terus ini namanya contoh 1.html, kita enter aja. Nah, di sini kita bakal ngikutin yang ada di sini. Misalnya tadi itu apa ya, div h1, ini adalah heading utama. Kita coba dulu ya, buka div, tutup. Nah, kalau di Visual Studio Code ini enaknya kita ketika udah buka sebuah tag atau sebuah elemen, langsung ditutup lagi oleh elemen tersebut gitu. Misalnya saya hapus dulu, misalnya saya mau bikin saya mau nambahin elemen H1, tutup, tuh langsung ada tutupnya. Jadi kita nggak perlu lagi buat kayak gini, misalnya H1 terus misalnya ini dihapus dulu, terus ditutup, gitu-gitulah pokoknya. Jadi kita nggak perlu ngetik manual lagi. Jadi kita langsung aja ngetik div, tuh langsung ada. Div ini kita anggap di sini sebagai wadah ya, wadah gitu, bilangnya kita wadah aja gitu. Div itu adalah wadah. Ini aja. Kita kasih komen itu garis gini, titik. Jadi buka, tanda seru, strip. Nah, dia otomatis ini, terus kita ketik aja, ini adalah wadah itu. Ini adalah wadah. Ini berfungsi untuk kita menandakan sesuatu agar kita nanti kedepannya pas kita lupa ini div itu apa ya. Jadi sini udah ada penjelasan atau pengertiannya. Nah, misalnya itu apa ya, H1 ya. Nah, enaknya di Visual Code Studio kita nggak perlu ketik ke depan lagi, langsung aja coba H1 langsung bisa. H1 kalau udah ada ininya langsung enter aja, nah langsung jadi. Terus isinya tadi apa? Isinya ini adalah heading utama, ini adalah heading utama gitu. Udah. Kalau udah ini coba kita, kalau udah, terus kita ketik lagi yang selanjutnya, misalnya yaudah ini dulu deh, ini dulu, terus kita kasih komen, terus strip, ini adalah heading utama atau heading 1 gitu ya. Terus kita di save, Ctrl S, atau enggak di sini bisa, di sini di save gini. Terus kalau udah itu kita klik kanan, terus ini nih, open with live server yang tadi kita udah install, kita klik. Nah, nanti di sini ada, otomatis bakal muncul kayak gitu. Jadi
saya close dulu coba ya. Terus di sini saya tutup, terus di sini saya stop dulu, misalnya. Stop, terus saya klik kanan, terus saya open web live server lagi, diklik, dia otomatis ngebuka web baru atau browser baru yang menunjukkan codingan kita gitu. Sesuai ya, H1 ini adalah heading utama, di sini juga ini adalah heading utama dengan tag H1. Nah, terus kalau kita mau buat yang kedua, enter aja, terus H2, terus kita tulis nih, ini adalah sub heading gitu. Terus kita save lagi, lihat apa yang terjadi. Sebelum saya refresh web yang tadi, web itu udah berubah lagi. Enggak ya, coba kita lihat. Oke, nah tadi error kayaknya. Ini adalah heading utama, ini adalah subheading gitu kan, sesuai ya, ini adalah heading utama, ini adalah subheading gitu. Ini 1, 2. Nah selanjutnya apa nih? Selanjutnya itu paragraf P, paragraf 1. Misalnya kita tulis sini, enter, P, paragraf paragraf pertama itu ya, di save, terus lihat lagi websitenya, kita ke sini, kita refresh. Nah ini subheading, ini adalah paragraf pertama, jadi ya P. Nah jadi H1 itu gede nih, H1 gede, paling gede, H2 itu di bawahnya 1 ukurannya, lalu P ini paragraf, jadi ukurannya bebas, mau bisa gede bisa kecil, itu mah tergantung dari gimana kitanya gitu, gimana kita maunya. Terus yang selanjutnya ada img src gambar .jpg, terus alt teks gambar. Oke, kita tulis img src gitu, terus aja langsung img. Nah langsung aja di sini ada, langsung kita klik, nah langsung udah src, langsung ada altnya, kita jadi nggak perlu ketik-ketik lagi img src alt gitu, itu nggak usah. Jadi misalnya di sini kita masukin titik slash tadi titik slash gambar untuk jpg, gambar titik jpg ya kan. Terus tulisannya di sini tuh teks gambar gitu, di save, terus kita reload lagi, refresh coba. Nah apa gambar nggak ada, kita coba cek open image new tab, nggak ada, cannot get gambar katanya. Ini berarti gambarnya belum ada di folder yang kita tuju. Nah gimana caranya biar ada? Kita ke folder, terus cari gambar bebas gitu, misalnya di saya coba ambil gambar ini, copy ya, terus kembali ke folder yang tadi di disk PC di D, terus kan tadi saya naruhnya di belajar HTML ini ya, belajar HTML, terus di sini saya mau naruhnya di sini di paste. Nah, namanya 1.jpg ya. Di sini contoh saya ganti deh yang ini, namanya gambar.jpg. Saya ganti namanya gambar. Dah. Ini udah sesuai ya, ini gambar.jpg, di sini juga ada gambar.jpg yang tadi saya masukin di sini. Terus di sini yang ini kalau saya refresh tuh, jadi ada gambarnya. Tapi gede banget gitu. Misalnya gede banget gitu. Ya udah tinggal dirubah di sininya. Misalnya ditambahin atribut namanya width atau lebar gitu. Nah, kita tuh sini harus bisa bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris dasar lah gitu. Ya seputar bahasa Inggris yang umum, nggak perlu yang jago-jago banget, yang penting paham lah gitu. Misalnya width-nya saya mau ngasih ukurannya, misalnya saya mau 20% dari ukuran aslinya, bisa langsung aja ke sini, ketik aja 20% gitu, 20% di save, terus yang ini di refresh, tuh ukurannya jadi 20% dari ukuran yang aslinya gitu. Terus yang terakhir tuh tadi ada paragraf, terus di dalamnya ada link ya. Oke, terus kita tambahin di sini, kita kasih P lagi, paragraf kedua dengan link. Nah linknya itu kita klik A aja, A, langsung ada A nya itu. Nah di href ini itu link yang pengen kita tuju. Misalnya saya mau masukin Instagram gitu, https ya kan, .2
apa enggak gini aja. Jadi di webnya itu kita awalnya buka Instagram dulu, instagram.com /profil kita gitu misalnya. Nah, linknya ini di copy, terus balik ke VS Code, terus ditaruh di href, klik kanan di paste. Nah di sini, terus di ini tuh teksnya nih. Nah misalnya kan ini diantara A pembuka sama A penutup kan ada kosong di sini ya. Nah ini kita masukin teksnya, misalnya ini adalah Instagramku gitu ya. Kalau udah kita save terus lihat di web browsernya, di refresh. Nah langsung ada paragraf kedua dengan link ini adalah Instagramku. Jadi kalau diklik tuh langsung pindah ke Instagram sesuai apa yang ada di link gitu. Oke, berarti yang ada di sini tuh udah bener ya, udah pada bisa gitu. Jadi div itu adalah wadah, H1 adalah heading utama, H2 adalah subheading atau H2 dan seterusnya itu adalah subheading, P itu untuk paragraf, IMG itu untuk menampilkan gambar atau memunculkan gambar, yang ketiga A ini adalah untuk membuat link gitu. Jangan lupa kalau ada pembuka, ada penutup, pembuka penutup dan seterusnya. Kalau elemen tertentu atau tag tertentu itu nggak perlu pakai penutup gitu. Misalnya kayak IMG ini kan nggak perlu pakai penutup ya, jadi nggak perlu. Lanjut, pengertian tag dan fungsinya. Tag HTML memiliki dua tipe utama, yaitu block level dan inline text. Yang pertama, elemen block level memakai semua space yang tersedia dan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Contoh dari tag block adalah heading dan paragraf. Yang kedua, ada elemen inline, hanya memakai space yang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak membuat line baru di halaman. Biasanya elemen ini akan memformat isi konten dari block level. Contoh dari tag inline adalah link dan emphasis strings. Link itu yang tadi itu, yang A itu. Lanjut dulu. Nah, tag block level itu contoh-contohnya adalah Contohnya adalah HTML, head, dan body. Tag HTML ini adalah elemen tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Yang kedua ada head. Head ini menyimpan informasi meta seperti judul dan caption halaman. Yang ketiga body, untuk melampirkan semua konten yang muncul pada suatu urusan halaman. Nah jadi di setiap dokumen ini wajib ada tiga ini nih. Ini namanya block level. Ini wajib ada nih. Jadi dalam satu file HTML wajib ada HTML, terus wajib ada head, wajib ada body gitu. Yang lainnya boleh enggak gitu. Next. Nah, ini adalah contohnya, contoh codingnya atau scriptnya. Mari kita coba. Di sini ada yang tadi saya bilang, ini wajib, head ya, head, ini wajib nih, ini wajib, terus ada body ya, ini wajib gitu. Ayo sekarang kita coba. Yang ini kita close dulu, terus bikin file baru. Misalnya blog, terus strip content .html ya kan, di enter. Terus di sini kita wajib tadi kasih HTML dulu nih, wajib ada HTML, wajib ada head, wajib ada body atau body lah. Kita ketik HTML ya kan, ini saya agak zoom dulu biar teman-teman lebih kelihatan kali ya. Gitu, HTML, terus di enter. Nah, di dalam HTML ini kita wajib mempunyai sebuah heading dan body. Heading di sini kita tulisnya di tagnya adalah
head gini head ya yang bukan bukan yang header, head. Terus kita enter. Nah, di sini kita bisa memasukkan judul, meta, CSS, JavaScript dan lain-lainnya. Di sini cuma bisa nampung itu. Jadi misalnya kita kasih judul ya. Judul itu berarti bahasa Inggrisnya title, ya kan? Title misalnya mari kita belajar HTML. Ya. Mari kita belajar HTML. Terus di bawah head ini kita kasih yang namanya tag body atau tag yang diwajibkan tadi, yang fungsinya untuk melampirkan semua konten yang akan muncul pada suatu halaman website. Kita kasih body, kita klik. Nah, di sini kita isi, misalnya tadi itu apa ya? Misalnya contohnya tadi itu kita kasih P doang nih. P ini adalah paragraf. Kita kasih P, enter. Kita tulis ini adalah paragraf. Tuh. Udah ya. Kalau kita save gitu. Terus kita lihat di browsernya. Terus kita lihat, loh, kok belum ganti? Kenapa belum ganti? Karena di sininya kita masih contoh 1.html. Jadi browser ini masih mengarah kepada file contoh 1.html. Gimana caranya biar berubah? Kita bisa ganti ke blok content.html. Kita ganti aja di sininya. Blok strip content.html. Enter. Nah, jadi deh. Ini adalah paragraf. Kan? Ini adalah paragraf. Terus di sininya, di atasnya ini kita sudah punya title nih, namanya mari kita belajar HTML, sesuai sama yang ada di sini ya. Mari kita belajar HTML. Di sini juga mari kita belajar HTML. Nah, jadi yang dimaksud blok konten tadi ya ini gitu. Jadi tadi itu pengertiannya apa ya? Pengertiannya adalah memakai semua space yang tersedia dan selalu membuat baris baru di dalam dokumen. Tuh, lain adalah baris, berarti membuat baris baru di dalam dokumen. Nah, jadi kan gini ya. Jadi kan ini dia membuat baris baru nih. Jadi kita membuat baris baru nih. Jadi HTML, misalnya kita bisa aja kayak gini. Kita tuh nggak bisa kayak gini nih, misalnya kayak gini. Nah, ini kan berarti baru satu baris ya. Baru satu baris, terus kita enter, berarti dia bikin baris baru. 1, 2, 3. Ini udah 3 baris. Terus kita kasih elemen ini lagi, jadinya udah 8 baris. Gitu maksudnya. Jadi blok konten itu adalah konten yang memakan banyak space. Jadi ini kan perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Untuk yang head dia memakai 3, 1, 2, 3. Untuk yang body dia juga memakai 3, 1, 2, 3. Gitu. Kalau kita mau nambahin H1, misalnya ini adalah heading. Nah, kita save lagi. Jadinya pakai 4, 1, 2, 3, 4 gitu. 4 line atau enggak 4 baris gitu. Ketika kita buka webnya lalu kita refresh tuh, jadi ini adalah heading, ini adalah paragraf gitu. Oke, paham ya teman-teman? Terus lanjut kita ke materi selanjutnya. Ini udah dijelasin. Terus di sini contoh-contoh tag block level. Ada heading H1 sampai H6. Kita coba dulu ya H1 sampai H6. Coba kita ini kita tambah file, kita close dulu. Kita tambah file namanya heading.html. Ya. Terus di sini kita kasih misalnya H1, enter. Nah, dia itu bisa inline, bisa block gitu. Dia bisa inline, bisa block. Kalau kita bikin inline ya gini misalnya. Ini adalah heading dengan inline text gitu. Terus misalnya kita yang H2, misalnya saya mau H2. Terus kita kasih enter. Terus di sini misalnya kita kasih ini adalah heading dengan line
dengan block level. Tuh, kita save, di save, terus kita buka lagi di web browsernya, gitu kan. Terus ininya ganti lagi jadi heading.html, enter. Nah, dia akan tetap sama, ngeluarinnya sebaris-baris juga. Bedanya ya di codingnya aja, di scriptnya aja gitu, biar terlihat lebih rapi atau enggak gitu. Terus kita akan coba dari H1 sampai H2. Nah, semakin gede angkanya, dari 1 sampai 6, semakin kecil ukurannya. Misalnya kita kasih coba H3, ini adalah heading nomor 3 gitu. Terus kita perbanyak duplikat, misalnya 4, cara ya kita 4, terus ganti 4, terus jadi 4, jadi 4, ini jadi 5, terus ini 5, terus lagi ini 6, terus kita ganti jadi 6. Kita save, terus kita lihat di browsernya lagi, refresh. Tuh, jadi semakin kecil angkanya, semakin besar hurufnya, tapi semakin besar angkanya, semakin kecil hurufnya. Jadi H1 ini ukurannya segini, H2 segini, H3 segini, H4 segini, H5 segini, dan H6 segini. Tuh, udah mentoknya sampai H6. Kalau kita kasih H7, itu nggak bakal bisa. H7 ya udah segitu-segitu juga. Tuh, ininya normal kayak P aja biasa. Coba kita tes P, bedain mana yang P, mana yang H7 gitu. Kita save, terus kita reload lagi, sama nggak? Tuh, sama aja ukurannya, jadi nggak bisa dibedain. Tuh, jadi berarti si HTML atau web browser ini tidak menganggap ada tag H7 ini gitu. Oke, next teman-teman. Yang kedua ada paragraf. Paragraf itu sebenarnya sama aja gitu, kita taruh di sini aja. Kita enter. Nah, maksudnya paragraf ini bisa dibilang sebagai block level itu agar misalnya gini, saya mau nambahin tag namanya B itu untuk bold, jadi tag itu tebal, ini fontnya jadi tebal, terus kita di luarnya tidak seperti teks ini, itu kan, teks aja deh, teks. Terus kita save, terus kita lihat lagi di sininya, terus kita reload. Nah, ya kan, yang ini tebal, ini teks tebal, ini tidak, ini jadi ini teks jadi tebal, yang ini tidak seperti teks ini gitu. Jadi yang ini tebal, yang ini tidak, sama seperti ini. Terus kita mau bilang mau rapi, biar rapi deh ini. Terus B tebal tidak, terus kita copy, misalnya copy, terus taruh ini tebal, terus ini tidak tebal gitu. Kita save, itu nggak bakal apa-apa sih di reload, dia tetap akan panjang ke samping, dia nggak bakal ke bawah, karena paragraf ini ya udah satu aja gitu, terus sampai ujung baru dia ke bawah. Gimana cara biar ke bawah, maksudnya biar enter ke bawah, kita harus pakai tag namanya BR, break. Tag BR ini tidak perlu ada tutup, jadi udah gini aja, BR, terus kita copy, kita save, terus kita lihat lagi, kita reload, tuh dia baru mau ke bawah gitu. Oke, lanjut, black quote juga sama, sebenarnya pada sama aja sih. Terus paling kita coba yang tag list ya, tag list ini coba text di sini. Nah, list ini adalah contoh dari gabungan antara block level, ini ya block level, dan inline. Jadi dia UL-nya utuh, space untuk membuat kode, yang satu LI ini cuman inline, jadi sebaris doang gitu, nggak perlu dia ke bawah. Tuh, kita coba, kita close yang ini, terus kita buat baru namanya misalnya list.html, enter. Terus ini apa nih, contohnya itu ul li ya, ul li ul, kita kasih ul
ya, enter. Terus di sini di enter. Di sini dalam ul ini kita kasih tag atau elemen yang namanya li atau list. Nah baru kita ketik ini adalah list pertama. Terus kita enter lagi, kita bikin lagi, ini adalah list kedua. Terus kita buat lagi list li ini adalah list selanjutnya. Kalau kita save, terus kita buka di browser, di sini ya kita ganti jadi list.html, enter. Nah, dia jadi kayak gini. Yang pertama ini adalah list pertama, ini list ada list kedua, ini list ketiga, sesuai sama yang ini ya. Sesuai. Nah, terus tapi ini kok titik-titik bulat, saya maunya nomor gitu. Oh, bisa nomor. Ganti tinggal OL gitu, all jadinya. Terus di save. Terus di sini kita refresh. Tuh, di nomor terus bakal ada sebanyak listnya gitu. Misalnya listnya ada 100, misalnya kita bikin banyakin gitu. Terus kita save, terus refresh. Tuh, dia bakalan bikin 49 baris sesuai sama yang listnya. Kayak gitu. Itu list sederhana. Oke, yang selanjutnya tag inline. Tag inline itu ya yang kayak tadi gitu, yang ada jadi tebal atau jadi itu gitu. Yang inline itu yang tadi udah saya jelasin di heading yang seperti ini, B ya. Terus heading tag juga termasuk inline, bisa block gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya. Terus di next. Oke, inline itu yang tadi kita coba contoh bikin link lagi di list ini. Saya coba hapus dulu kali ya, kebanyakan listnya. Hapus. Nah, di sini. Saya sini aja. Terus di sini kita bikin li. Terus kita bikin yang A-nya. Ya kan? Kita buat inline nih. Kita bikin blok dulu. Kita bikin inline. Terus isinya misalnya https google.com. Udah. Terus ininya klik untuk membuka Google. Kan? Lalu kita save. Terus di sininya kita refresh. Nah, kalau kita klik, kita akan membuka Google. Klik, tuh, dia akan membuka Google. Gitu teman-teman. Itu fungsinya dari A. Lalu kita next. Nah, selanjutnya gambar. Tadi juga gambar dijelasin ya. Sorry. Nih. Kita hapus dulu. Nah, gambar atau image juga merupakan elemen dari inline tag yang tadi yang udah saya jelasin. Kita dapat menambahkan satu gambar dengan menggunakan tag img ini atau image kita sebutnya, tanpa harus membubuhkan tag penutup. Nah, jadi img ini bisa ditutup pakai kayak gini atau cuman set gitu dong, bisa bebas, tapi dia nggak perlu kayak yang tutup siku terus garis miring terus nama tagnya img terus tutup lagi, itu nggak perlu. Kita cuman perlu garis ini atau enggak siku aja udah boleh gitu. Hanya saja kita disarankan menggunakan atribut src atau source untuk menentukan lokasi gambar disimpan. Misalnya kayak tadi img src atau source folder gambar terus garis miring, ini adalah file gambar titik formatnya JPG, terus ALT-nya teks gambar. Kita coba tes lagi ya. Terus di sini misalnya kita bikin lagi list, terus kita bikin blok lagi, terus di sini kita klik img gitu. Gimana misalnya kalau kita udah tentuin foldernya tapi gambarnya belum ada di foldernya gitu, misalnya titik slash terus folder misalnya gambar ya kan, berarti garis miring. Kalau ada garis miring terus garis miring di tengah-tengahnya ada teks, berarti itu folder ya. Misalnya garis miring teks terus garis miring, itu artinya itu adalah sebuah folder. Terus misalnya saya ketiknya gambar titik png misalnya. Oke,
saya save ya. Terus kita lihat lagi di listnya, di reload. Nah, dia nggak akan muncul apa-apa nih. DMG source, dia nggak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena ya tadi gambar itu tidak ada di dalam sebuah foldernya. Gimana kalau kita bikin folder baru? Nah, samping folder file, samping logo file tambah ini ada logo tambah folder. Kita klik, terus kita bikin namanya gambar, enter. Nah, terus di dalam gambar ini kita klik kanan, terus kita new, di dalam gambar ini, yang gambar ini kita tarik ke atas, pindahin ke dalam folder gambar kayak gini. Kita move. Nah, udah. Terus kita penting. Nah, apakah bisa? Kan udah dalam satu folder nih. Ya, udah dalam folder gambar. Terus namanya gambar. Oke, coba kita lihat lagi. Kita reload. Nah, belum bisa juga. Kenapa? Karena dia beda format. Yang ini JPG, yang ini PNG. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sama. Misalnya gambar titik JPG. Coba kita benerin ya. Terus kita save. Terus saya di sini saya reload, saya refresh. Nah, baru muncul gambarnya gitu. Jadi kita harus samain banget gitu. Misalnya di sini JPG, ya udah sini JPG. Kalau ini PNG, ini PNG. Kalau ini JPG, JPG gitu. Nah, itu teman-teman. Oke, next. Nah, berbicara tentang kelebihan, HTML ini lumayan cukup banyak kelebihannya. Di antara lain adalah mana ya? Nah, sorry, suka hilang-hilang kursornya. Yang pertama, bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar gitu. Oke. Bahasa di sini artinya bahasa markup ya, bukan bahasa pemrograman. Kan karena di awal kita udah tegasin HTML itu bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup atau bahasa markup gitu. Terus yang kedua, dijalankan secara alami di setiap browser. Yang udah tadi saya jelasin, jadi di browser itu kita nggak perlu install apapun gitu. Kita cukup punya browser, terus punya notepad, udah langsung bisa coding HTML. Nggak perlu kita install apapun. Terus yang ketiga, memiliki learning curve yang mudah. Jadi memiliki ekosistem atau pembelajaran yang mudah dipahami gitu. Terus selanjutnya open source dan sepenuhnya gratis. Nah, open source ini artinya terbuka, source-nya, kode-kodenya terbuka. Siapapun boleh mengembangkannya, siapapun boleh menggunakannya, siapapun boleh menjualnya kembali. Misalnya kita membuat HTML terbaru, HTML 6 gitu. Terus kita pengen HTML itu dijual sama kita, itu kita bisa aja. Karena dia open source, dia bebas untuk diperjualbelikan. Dan sepenuhnya gratis. Jadi kita nggak perlu biaya apapun untuk mengcoding atau membuat sebuah website menggunakan HTML. Terus bahasa markup yang rapih dan konsisten. Nah, kalau kita lihat di sininya, ini rapih ya. Maksudnya ininya di awal, terus selanjutnya ada ini gitu. Jadi kita nggak katakan gitu. Coba kita lihat ke contoh ke blok konten. Nah, di sini kita perlu belajar tentang ini. Misalnya kita anggapnya HTML itu adalah sebuah manusia. HTML itu adalah seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu kan. Head itu adalah kepala nih, kepala atau enggak otak lah gitu. Terus di dalam kepalanya itu dia sudah ditanamkan nama dianya, nama manusianya. Misalnya namanya itu adalah, saya ganti. Misalnya nama manusianya itu adalah Ditya Nurdin gitu. Nah, nama manusianya itu. Terus body ini adalah badannya nih, badan dari leher sampai ke bawah gitu. Di sini nanti ada, misalnya di sini ada paru-paru, ada jantung, ada dan lain-lain lah pokoknya. Maksudnya manusia gitu, dari badan ke bawah. Nah, ini harus rapi nih. Jadi gini, cara ngebaca gini. Title adalah bagi kepunyaannya si head. Head adalah kepunyaannya si HTML. Nah, jadi ngetiknya jangan gini nih, ngetiknya jangan kayak gini. Nah, coba. Nah, ini kan susah, kita ngebacanya jelek banget ya kan? Jelek banget kan? Nah, biar rapih tuh kayak tadi. Jadi setiap ada
setiap udah kita kasih tab sekali. Yang ini kan anaknya si head nih, berarti kita kasih tab sekali di bawah head gitu. Ini kan anaknya kan penutup head nih, berarti kita harus sejajarin dengan heading gitu. Terus ini body itu milik HTML, ya udah kita sejajarin sama head aja gitu. Terus di sini ada H1 itu adalah anak dari body, berarti kita kasih tabnya setelah body, misalnya berarti satu kali di sini, satu kali ini juga di satu kali di sini, ini juga satu kali karena dia sejajar dengan body, sejajar dengan yang buka sekali. Nah, HTML nggak perlu karena dia yang awalan gitu. Ini yang disebut dengan rapih gitu atau clean code. Nah, terus standar web yang resmi dipelihara atau di maintenance oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Kalian bisa baca sendiri atau apa itu W3C. Selanjutnya yang terakhir adalah mudah diintegrasikan dengan backend seperti PHP atau Node.js atau yang lainnya. Jadi tuh kita kan tadi udah saya bilang ya, HTML itu website yang statis gitu, nggak bisa dibuat dinamis dan tidak bisa dibuat fungsionalitas. Gimana caranya biar bisa dinamis dan fungsionalitas? Ya kita harus pakai bahasa backend, yaitu PHP atau enggak Node.js yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Oke, ada kekurangan juga. Yang pertama itu hanya bisa digunakan untuk halaman web statis. Nah, yang tadi saya sebut nih, untuk fitur dinamis kita harus menggunakan JavaScript atau bahasa backend. Kita nggak bisa menggunakan HTML doang untuk jadi kayak Tokopedia gitu, jadi Instagram, itu nggak bisa. Ya memang mereka itu harus pakai HTML, tapi ya nggak bisa juga menjadi sebuah website yang dinamis gitu. Dan selanjutnya, HTML tidak memungkinkan user untuk menjalankan logik. Alhasil, semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti header dan footer. Nanti akan dijelasin ketika kita akan membuat sebuah studi kasus. Yang ketiga, fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Misalnya, kita pakai web server yang misalnya kita pakai web server namanya Safari gitu. Safari itu kan web browsernya punya Mac OS atau enggak iOS. Misalnya dia itu tidak bisa melakukan hal ini gitu. Tapi di browser Google Chrome dia bisa melakukannya gitu. Nah, itu paling HTML tuh. Jadi dia tuh kadang-kadang di browser tertentu dia digunakannya tidak secepat web browser yang lainnya. Selanjutnya, terkadang perilaku browser sulit untuk diprediksi. Misalnya browser yang versi lama tidak selalu bisa merender versi terbaru. Misalnya lagi nih ya, di laptop saya menginstal versi, misalnya kita menginstal Google Chrome versi ke-1 gitu kan. Yang ini support tag misalnya tag IMG tadi masih support nih. Nah, ketika di Google Chrome versi 2 ya kan, nah tag yang IMG itu ternyata dihapus. Nah, jadi kalau kita udah terlanjur bikin untuk yang versi 1 dan orang lain ngebukanya versi 2, berarti IMG itu tidak akan muncul gitu. Nah, itu makanya sulit untuk diprediksi gitu. Jadi kita harus selalu update browsernya agar update juga kodenya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan studi kasus membuat portofolio sederhana ya. Oke, pertama-tama teman-teman buka dulu VS Code yang tadinya gitu kan, VS Code yang ini, terus ini di close aja, di close, terus kita tutup. Nah, di sini kita buat folder baru namanya portofolio gitu. Portofolio, di enter ya kan, di enter. Terus di sini teman-teman bikin file baru namanya index.html. Apa itu index? Index itu adalah nama file HTML atau nama file yang akan dieksekusi oleh browser pertama kali. Jadi ketika
nggak ada, nah yang namanya indeks, dia tidak akan ada, dia tidak akan merender sebuah website. Misalnya yang ini ya, misalnya kalau kita hapus ininya, kita enter di sini, nah dia nggak ada nih, dia nggak ada apa-apa kecuali sini ada indeks. Misalnya di sini ada indeks nih, baru nanti dia akan melot gitu, merendernya gitu. Misalnya contoh dulu di sini, kita kasih namanya indeks titik html, enter. Terus di sini kita tambahin misalnya h1, halo ini file index. Terus kita save. Terus di sini yang ini kita refresh. Nah, dia langsung ada halo ini file index. Padahal di sini kita belum ngasih index.html gitu. Kita belum ngasih nih. Tapi kenapa dia bisa? Nah, itu adalah index gitu. Index itu akan dirender pertama kali oleh web browser. Lanjut ke yang portofolio. Nah, kita udah bikin file index. Nah, di sini kita akan membuat HTML dulu. HTML. Terus kalau udah, kita kasih heading, head. Di dalam head ini kita kasih nama atau judul. Namanya ini portofolioku. Gitu. Kalau udah, kita bikin body. Ya kan? Habis udah bikin body, kita di sini kasih tag h1 gitu. Terus namanya portofolioku. Kita save dulu, kita save ya. Terus kita coba jalanin dulu di web browser. Kita refresh. Loh, belum berubah. Kenapa belum berubah? Karena dia masih ada di dalam karena indeks yang kita buat ini ada di dalam folder portfolio. Terus gimana cara aksesnya? Ya udah, di linknya ini kita tinggal kasih garis miring, terus kasih nama foldernya, misalnya foldernya portofolio. Terus kita enter, tuh langsung ada portofolioku. Tuh. Tapi jelek banget, kenapa di pinggir kiri banget? Saya mau di tengah sini. Oke, bisa. Jadi ini saya kecilin dulu U-nya. Terus di dalam H1 ini kita akan kasih atribut namanya style. Style itu berarti untuk menggayakan atau ya kasih gaya-gaya lah gitu. Nah, dikasih gaya-gaya ini harus ada aturan khususnya gitu. Jadi udah ada komen-komen atau atribut-atribut tertentu untuk membuat suatu halaman website itu menjadi lebih indah. Nah, di sini saya mau ngasih mau memberikan portofolioku ini ke tengah sini. Jadi saya menggunakan atribut namanya text aligen. Nanti enaknya pakai VS Code, ini udah dibantu. Jadi kita enter aja. Kita kasih center. Nah, udah berarti posisi teksnya itu ada di center atau di tengah-tengah. Kalau kita save terus kita lihat di webnya, nah dia udah di tengah-tengah, udah nggak di pojok kiri lagi. Gitu, dia udah di tengah-tengah, udah sesuai dengan apa yang kita pengenin, udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus tapi kayaknya terlalu mepet ke atas nih, terlalu dempet ke atas. Oke, kita bisa nambahin lagi, namanya margin top. Kita kasih misalnya, kasih aja deh 25 pixel. Nah, 25 pixel, terus kita save, terus kita lihat lagi webnya. Nah, dia udah nggak terlalu dempet banget sama yang di atas. Oke, setelah itu, setelah kita buat heading portofolioku, kita akan membuat list ya, ya kan, list untuk link-link yang akan kita cantumkan. Misalnya buat list pertama yaitu data diri, terus titik 2, terus saya mau kasih a atau link href. Nah, saya mau kasih namanya klik di sini aja deh, klik di sini gitu. Terus ininya, hrefnya kita kasih tujuannya, nanti kita isinya. Jadi kita akan membuat file data diri dulu. Jadi di folder portofolio ini kita klik kanan lagi, terus new file, namanya data diri gitu, nggak usah pakai spasi, data diri .html. Enter. Nah, biar sama dengan index HTML. Nah,
Ini maksudnya tidak dinamis. Ini yang dimaksud tidak dinamis. Jadi kita harus melakukan penulisan berulang agar filenya sama, agar tampilannya sama. Berarti kita harus copy ini semua dari atas sampai bawah, di copy, terus kita paste di sini di data diri HTML, di paste. Nah terus isinya dong yang akan kita ganti, yang dari full ini nih. Ini kita ganti, ya kita hapus. Terus kita akan menambahkan namanya, misalnya kita kasih link untuk kembali ke halaman awal. Kita kasih kita kasih A, link, berarti linknya itu adalah titik slash. Nah, ini link ini kita mau arahkan kemana nih? Saya mau kembali ke indeks, berarti kan kita di sini ngasihnya titik indeks titik HTML. Terus di sini namanya kembali. Kita save. Nah, terus di indeks ini, di sini berarti saya isinya titik slash data diri, karena saya ingin mengarahkan link data diri saya ini ke dalam file HTML data diri ini. Di save, lalu kita lihat webnya, di refresh. Nah ini udah ada data diri, ya kan, udah list, terus data diri. Nah klik di sini, kita klik, nah dia akan ke dalam file data diri. Jadi kita nggak perlu lagi ketik data diri HTML gitu, nggak perlu. Jadi kita cukup klik link aja, klik link, nah data diri, kembali, klik di sini, kembali di sini. Nah kita jadi udah bisa bolak-balik nih. Nah di dalam data diri ini kita akan menambahkan data diri kita menggunakan sebuah table. Kita ke dalam data diri HTML. Nah terus di bawah A ini kita kasih P data pribadi, gitu kan. Terus misalnya kita tambahin table ini untuk membuat table gitu, untuk membuat kolom. Nah di dalam tag table ini kita tambahin atribut namanya border, berfungsi untuk menambahkan sebuah garis. Kita kasih satu aja, tipis, garisnya tipis-tipis aja. Nah di sini kita kasih yang namanya tr. Ikutin aja dulu, tr itu adalah table raw. Terus td adalah table data. Misalnya nama lengkap titik 2, namanya siapa, namanya akan saya munculkan di dalam td selanjutnya. td misalnya nama saya Muhammad Aditya Nurdin. Nah kita save dulu, kita coba dulu, kita save, terus kita balik lagi ke browser. Nah di sini udah ada data pribadi, nama lengkap saya adalah Muhammad Aditya Nurdin. Itu. Terus kita akan membuat data yang lain. Ikutin aja dulu. tr td jenis kelamin titik 2. Terus di sini saya isinya laki. Terus selanjutnya td, terus tempat, tanggal lahir, gitu kan, titik 2. Terus saya kasihnya td Tasikmalaya 16/11/2000 ya. Terus kita kasih tr lagi. Yang terakhir saya mau masukin foto deh, boleh kita kasih foto. Itu ada di td, berarti foto diri titik 2 sama dengan, terus td. Nah berarti kan data diri itu tadi apa ya, img, berarti kan img, enter aja. Nah source-nya ini kita belum punya nih, kita belum punya file gambarnya gitu. Kita bisa cari dulu di sini, cari dulu di folder. Misalnya saya cari gambar apa ya yang bagus, misalnya ini deh. Nah, gambar ini saya copy, terus saya pindahin ke dalam folder yang tadi, yang di data D di belajar HTML. Kita masukin ke dalam folder folio. Nah terus saya taruh gambar di sini, saya paste aja di sini. Terus saya mau ganti namanya jadi
foto diri, dah, foto diri titik JPG ya, formatnya JPG. Terus kita balik lagi ke codingan, terus kita kasih aja titik slash foto diri .jpg. Udah deh, alt ini bisa kita hapus, udah cukup kayak gini aja. Terus kita save, terus kita lihat web browsernya apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah kayak gini. Nah, tapi ini kegedean banget ya. Fotonya kita bisa kecilin. Saya mau kecilin jadi kita tambahin width lagi kayak tadi. Width saya mau berapa ya? 20% deh, 20% ukurannya dari ukuran aslinya. Bisa dia langsung ukuran sekecil ini. Ya, ini kita udah membuat data diri pribadi sederhana. Di sini ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan foto diri. Terus kita kembali. Nah, saya mau bikin selanjutnya itu adalah apa ya, skill apa yang kita punya gitu. Udah di sini di dalam HTML ini di indeksnya ini kita buat enter buat baru lagi. Yang ini kita duplikat aja. Gimana cara duplikat? Di blok terus nah ya, kalau nggak bisa ya udah di copy aja, terus kita enter, terus kita paste. Kita di sini kita ubah jadi skills berarti kan skills kita yang banyak. Terus di sini kita buat dulu file baru namanya skill.html ya, skills pakai skills.html. Nah, jangan lupa yang ini di copy lagi aja, terus kita paste di skills HTML lagi, dipaste gitu kan. Habis itu setelah kita paste kita rubah bagian ininya, kita hapus. Terus yang linknya kita copy dari sini, linknya kembali kita copy dari yang data diri, di copy aja. Terus di skillnya kita tambahin untuk data diri, untuk link kembali, dua apa nih, sorry ya, apa ya, bentar ya, salah pencet ya. Gitu. Oke, biarin aja dulu. Nah, di bawah link ini kita baru nambahin list lagi, tapi listnya pakai nomor, berarti all ya, all. Terus kita kasih list. Misalnya saya mau ngisinya bisa mengoperasikan MS Word gitu. Terus Excel, terus dan PowerPoint gitu. Ini skill sederhana, dari skill dasar. Terus kita bikin tambah baru namanya list lagi. Terus coba kita ngasal aja pasif berbahasa Inggris ya. Terus tambahin lagi aja list namanya, misalnya yang 3 menguasai bahasa pemrograman PHP dan JavaScript gitu. Ini kita save, terus kita ke index HTML. Jangan lupa rubah destination-nya. Di sini kita ganti jadi skills ya. Terus kita save, terus kita buka webnya. Nah, di sini udah skills dari data diri ini. Terus kita klik, nah jadilah yang skillku gitu. Bisa mengoperasikan MS Word, Excel, PowerPoint, pasif berbahasa Inggris, dan menguasai bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Nah, tapi ini kita nggak tahu nih, ini apa? Ini bagian apa ya? Bagian skill atau bagian data diri? Nah, kita akan menambahkan ini di sini subnya. Coba kita lihat aja dulu. Di sini tambahin misalnya skillku
terus kita garis save. Nah, skillku portfolio ini adalah skillku. Terus kita kembali lagi, kalau mau lihat data diri, klik di sini, lihat data diri, kembali lihat skill ada di sini, kembali gitu. Oke ya, bagus ya. Dan yang terakhir saya mau buat riwayat pendidikan. Kita balik lagi ke indeks, polanya sama, kita buat dulu listnya, kita copy, kita paste, terus ini riwayat pendidikan. Nah, terus ininya belum ada, kita biarin dulu. Kita bikin file baru, file namanya misalnya riwayat underscore pendidikan .html. Kita enter, terus kita copy aja dari yang skill nih biar gampang. Kita copy, kita paste di sini, terus ininya ganti jadi riwayat pendidikanku gitu. Terus ini biarin, nah yang ini ganti. Nah, saya di riwayat pendidikan ini saya mau pakai table yang lumayan, yang table yang ada atasnya gitu. Kita ikutin aja dulu, table, terus kita jangan lupa kasih border 1 gitu ya. Terus kita enter, terus kita kasih namanya thead. Thead ini artinya table head, jadi kepalanya sebuah table gitu. Kita kasih tr itu adalah table row, jadi baris di sebuah table, baris vertikal gitu. Kita enter, terus di dalamnya kita kasih th ini adalah thead juga sama, thead anggap aja misalnya nomor, terus kita kasih lagi th lagi, misalnya asal sekolah ya kan, terus kita th lagi misalnya tahun ajaran. Terus nah, setelah kita udah selesai membuat header di sebuah table, nah di bawah th ini kita enter, terus kita buat namanya t-body berarti namanya table body ya, berarti body dari sebuah table. Kan tadi ini kepala nih, di kepala, ya udah kita setelah kepala kita wajib membuat bodinya. Nah terus t-body kalau udah kita kasih tr lagi, tr table row, jadi biar ada table samping ke secara horizontal ya. Terus kita enter, terus kita kasih td itu adalah table data. Nah ini yang sesuai nih, misalnya ini 3, nanti ini juga 3, td-nya juga 3. Jadi kita copy dulu, kita bikin 2, 3. Kita udah sesuai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa 3? Ya karena kita sesuai sama ini, misalnya ini nomor 1, yang ini asal sekolah misalnya SD, dari SD dulu, SDN Jati Sampurna 8 gitu. Nomor 8, terus tahun ajarannya misalnya dari 2007 kali, 2007 kayaknya sampai 2012. Saya ingat saya sih itu ya, saya nggak tahu, saya lupa. Kita spasi biar rapi. Nah kalau udah, gimana cara nambahin yang kedua gitu, yang selanjutnya, nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Tinggal kita copy yang tr-nya ini, copy. Nah kita paste di bawah tr-nya ini, di bawah tr yang atas. Jadi kita buat paste ini. Nah tr, jadi kita punya 2 tr. Nah tinggal diubah datanya, kita 2, terus SMP-nya ada di mana, SMP misalnya SMP negeri 15 Bekasi. Tahun ajaran dari 2000, coba saya lupa, mungkin 2012 sampai kayaknya 2013 deh, sampai 2015, nggak tahu, saya lupa deh, pokoknya ini intinya. Terus kita tambahin lagi yang SMK, jadi tambahin TR lagi. Jadi kita di sini udah punya 3 TR, udah punya 3 table row, udah punya 3 baris table gitu kan. Jadi kita kasih nomor 3, terus SMK-nya di mana, misalnya SMK negeri 4 Bekasi. Tahun ajaran dari 2016 sampai 2018. Kita save ya, udah kita save, jangan lupa di indeksnya ganti linknya ya,
Ini kan masih skill ya, kita ganti jadi riwayat pendidikan HTML. Save, terus kita lihat di browsernya apakah sudah berubah. Sudah. Kita klik, ting. Nah, dia akan menjadi sebuah tabel tahun ajaran atau riwayat pendidikan. Nah, ini TR yang tadi saya maksud. Inilah TR ya. Kita tadi punya 3 TR. Yang ini adalah TH. TH-nya cuma 1. Kita punya 3 TR. 1, 2, 3. Gitu teman-teman. Ya, ini adalah sederhananya. Portofolio kita sederhana. Jadi kita buat link. Di sini ada table, ada P, ada heading, ada link, ya kan? Ada foto. Terus di yang kedua kita di sini ada heading lagi, bikin list yang nomor pakai nomor, dan yang terakhir ada table menggunakan table yang sesungguhnya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih sudah ikutin playlist ini, udah ikutin saya sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.